Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Zeng. Pedang mengaum selama 9 hari. Pedang ini sangat tinggi dan tidak berperasaan, seperti pedang kaisar tertinggi di surga ke-9. Itu memotong semua yang ada di dunia, tidak meninggalkan apapun. Itu luar biasa dan tanpa ampun. Mengaum. Selain itu, di pedang ini, naga asli muncul, yang mewakili konsepsi artistik dari naga asli. Tampaknya ada naga asli kuno yang nyata, keluar dari alam semesta dan membunuh semua arah. Puff. Pedang ini menyapu, pemandangannya sangat spektakuler, satu persatu kepala terbang keluar, deretan darah menyembur, seperti air mancur, langit mulai menghujani darah. Setelah kepala ini terbang jauh dan jauh, mereka masih bisa melihat tubuh mereka sendiri dan darah tinggi mengalir dari leher mereka. Kepala-kepala itu berguling ke tanah, dan mata mereka terbuka lebar. Ketika mereka mati, mereka tidak melihat seperti apa pedang itu. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Puluhan orang tewas dengan satu pedang. Darah yang disemprotkan ke tanah berkumpul ke sungai dan mengalir ke dasar tangga dan mewarnai tanah menjadi merah. Bocah Teran jelas seorang Teran, tetapi konsepsi artistik naga asli sangat penting. Saya khawatir dia memahami konsepsi artistik naga asli lebih baik daripada beberapa master naga asli. Gumam Hong Huang Zulong. Serangan Qin Cengang benar-benar merangsang kekuatan jiwa naga dan mengembangkan naga sungguhan yang terbang ke langit, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia naga biasa. Konsep artistik naga kuno harus dipahami. Siapkan wajah putra Huoluan sangat berubah. Guichan Dizun segera mempersembahkan sebuah bendera, yang merupakan bendera 10.000 Buddha Brahma. Bendera itu ditiup oleh angin dan berubah menjadi Buddha Yin yang terhormat, yang menyelimuti langit dan bumi di sejenak. Malam datang. Iblis malam Dizun juga mencibir dengan getir. Tiba-tiba, nafas gelap yang bergulir menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu langsung terintegrasi dengan Buddha Yin yang dibentuk oleh bendera 10.000 Buddha Brahma, dan berubah menjadi langit gelap yang bergulung. Seluruh susunan besar penuh dengan roh hantu, tetapi ada suara nama Buddha, dan cahaya Buddha tersebar. Pemandangan seperti itu membuat orang merasa kedinginan, seolah-olah ada hantu Buddha yang keluar dari neraka. Nyatanya, ada juga hantu Buddha. Dalam barisan, satu demi satu Buddha Yin dengan lingkaran cahaya di kepalanya muncul. Mereka menyanyikan dan melantunkan nama Buddha dalam bahasa Sanskerta, membentuk susunan Yin yang sangat besar. Bendera 10.000 Buddha Sanskerta dari klan Buddha Yin, dan susunan rahasia iblis malam tertinggi dari Dizun Iblis Malam. Seseorang mengenali kedua formasi itu dan mau tidak mau berteriak. 10.000 leluhur lainnya di tangga tiba-tiba mengubah wajah mereka dan segera bersembunyi jauh. Bendera 10.000 Buddha Sanskerta yang legendaris adalah bendera susunan yang sangat jahat, yang merupakan sarana untuk menjadi terkenal karena hantu Zen dan rasa hormat bumi. Itu dapat mengembangkan kelahiran Buddha Yin dan memblokir 6 indera manusia, membuat orang tenggelam dalam kemerosotan dan tidak dapat melarikan diri. Adapun susunan rahasia iblis malam tertinggi, dikatakan bahwa sekali terperangkap dalam susunan ini, bahkan orang yang hidup akan disempurnakan menjadi boneka setan malam. 2 Zun bumi ini, satu tembakan adalah cara yang paling ampuh, mengerikan. Di sekitar putra Huoluan, 2 Dizun dari klan Huoluan juga menjaga satu sisi. Api bergulir Huoluan melonjak di tubuhnya. Nyala api ini berubah menjadi deretan besar lampu api dan menuju debu Qin untuk mengelilinginya. Saat ini, Qin Chen berada di puncak tangga di platform tinggi, tidak bisa mundur sama sekali, maju, akan memasuki barisan besar. 3 metode rahasia, 3 cara tingkat atas, jika Qin Chen benar-benar terjebak di dalamnya, itu benar-benar jaring, dan sulit untuk melarikan diri. Hahaha, anak laki-laki dari klan naga asli, tunggu saja sampai kamu mati. Putra Huoluan tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, wajah Pangeran Jinwu berubah, dan dia minum dengan suara rendah, lakukan. Ledakan. Sekelompok pakar berkebangsaan Jinwu juga melompat keluar satu demi satu. Api Sun Essence melonjak di tubuh mereka untuk membunuh para jenderal. Karena mereka semua tahu bahwa jika Qin Chen benar-benar jatuh ke dalam pertempuran ini, itu akan menjadi harta orang Huoluan. Saat itu, harta di sini tidak akan dibagikan oleh orang Jinwu lainnya. Pangeran Jinwu, mengapa kamu begitu cemas? Putra Fire Luan melihat penampilan, ekspresi wajah berubah,
kata suara yang dalam. Tapi Pangeran Jinwoo tidak memperhatikannya, hanya menatap Qin Chen. Di hadapan adegan berbahaya ini, Qin Chen hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia tersenyum pada Tuan Jinwoo yang membunuhnya dan berkata, "Pangeran Jinwoo, cepat kembali. Ada seorang tetua yang memintaku untuk memberimu sepatah kata pun. Setelah darah diaktifkan, dapatkah nenek moyang Kaisar Jun puas?" Kalimat ini tidak memiliki awal dan akhir, yang membuat Huoluan Shizi dan putra mereka semuanya tercengang. Apa yang dilakukan bocah ini? Apakah Anda memiliki hubungan dengan Pangeran Jinwoo? Konyol, belum lagi yang satu berkebangsaan Jinwoo, yang lain berkebangsaan naga yang sebenarnya. Bahkan di antara klan yang sama, menghadapi harta karun di sini, saya khawatir mereka juga akan mengangkat ruangan yang sama untuk bertarung satu sama lain. Namun, ketika kata-kata Qin Chen jatuh, Pangeran Jinwoo terkejut dan wajahnya tiba-tiba berubah. "Apa yang kamu katakan?" Dia tampak kaget dan berkata dengan suara, "Haha, tetua itu, yang menyebut dirinya Kaisar Kucing Tua, biarkan aku membawanya untuk menyapamu." Qin Chen terkekeh. "Tuan Kucing Mao Huang." Ledakan. Begitu tubuh Pangeran Jinwoo dikejutkan, tindakan bergegas ke Qin Chen tiba-tiba berhenti. "Orang-orang Jinwoo, berhenti untukku." Pangeran Jinwoo berkata kepada Tuan berkebangsaan Jinwoo. "Yang mulia, aku bilang berhenti. Apa kau tidak mendengarku?" Pangeran Jinwoo memberikan minuman dingin dan kemudian berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen, "Apa hubungan antara kamu dan Kaisar Kucing?" Saat ini, Pangeran Jinwoo sudah memiliki gelombang besar di hatinya, karena dia ingat bahwa ketika dia mencoba di surga, dia dan Raja Iblis kecil Gunung Wanyao gagal mewarisi Master Api Surga dan semua jiwa. Raja Iblis, dan diperbudak dan dibunuh oleh seorang bocah ras manusia bernama Qin Chen. Pada saat kritis, Kaisar Kucinglah yang membuka mulutnya dan menyelamatkan nyawa mereka. Yang paling penting adalah Kaisar Kucing membangunkan darah di tubuhnya untuknya dan Raja Iblis kecil, dan mengilhami bakat orang Jinwoo di mausoleum kekaisaran mereka. Setelah kembali ke mausoleum kekaisaran, dia dipanggil oleh leluhurnya yang telah dikurung selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, dia menjadi penerus bangsa Jinwoo dari Pangeran Jinwoo biasa. Dia mendapat banyak sumber daya dan menjadi yang terhormat. Kalau tidak, meskipun dia memanggilnya Pangeran Jinwoo, mereka adalah sekelompok ahli. Ada juga banyak saudara laki-laki dan perempuan di antara orang-orang yang memiliki darah Jinwoo. Mengapa kelompok etnis membiarkannya datang ke toko Dewa Vientin dan mengirim tetua mereka untuk mengikutinya? Semuanya karena pemberian Kaisar Kucing. Sekarang dia mendengar berita dari orang-orang naga yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia harus meminta orang naga asli di depannya untuk mengerti. Tidak masalah. Kaisar Kucing memiliki asal-usul denganku. Jadi, demi Kaisar Kucing, kamu bisa mundur. Qin Chen terkekeh dan berkata, di kedalaman matanya, ada kilatan dingin. Nyatanya, tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Pangeran Jinwoo. Dalam persidangan Tianji-nya, dia meninggalkan cahaya jiwa yang gelap di tubuh sang pangeran. Selama dia terinspirasi, bahkan jika sang pangeran menerobos alam pemujaan, dia akan rusak parah. Namun, di hadapan kucing hitam besar, Qin Chen tidak ingin menghancurkan sang pangeran. Pangeran Jinwoo juga memiliki asal-usul dengan Qin Chen. Qin Chen bersedia memberi satu sama lain kesempatan, tetapi dia tidak tahu apakah dia bersedia untuk memanfaatkannya. Jika Pangeran Jinwoo ingin melakukannya sendiri dalam kasus ini, Qin Chen tidak keberatan, jadi dia harus makan Jinwoo panggang hari ini. Pangeran Jinwoo berdiri menyendiri di langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan esensi matahari, dan nyala api keemasan membumbung tinggi ke langit. Momentum ledakan menyapu 9 hari dan 10 tempat, dan mengejutkan langit selamanya. Namun, dia tidak bergerak, seolah-olah dia lamban. Di bawah embusan matahari dan api yang luas, semua bangsawan dari semua negara terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dikatakan Qin Chen dan Pangeran Jinwoo, tindakan Pangeran Jinwoo setelah Qin Chen membuka mulutnya membuat semua orang mengerti. Kaisar Kucing Tua di mulut Zhenlong jelas merupakan orang yang memiliki pengaruh besar pada Pangeran Jinwoo dan bahkan orang-orang Jinwoo. Bahkan Putra Huoluan juga memiliki mata yang mendung dan jernih serta hati yang dingin. Dia berpikir dengan hati-hati, tapi dia tidak bisa membayangkan master macam apa yang ada di klan iblis, siapa yang disebut Penatua Raja Kucing. Apakah itu master dari klan Kucing 9 kehidupan? Namun, bahkan jika 9 klan kucing hidup adalah keluarga kaisar,
itu paling mirip dengan suku Huoluan, dan itu tidak dapat mempengaruhi klan Jinwu di Mausoleum Kekaisaran. Yang mulia, di belakang Pangeran Jinwu, dua pejabat lokal Jinwu memperingatkan dengan suara yang dalam bahwa mereka sedang menatap Qin Chen dan tidak dapat bertahan. Mundur. Pangeran Jinwu berkata dengan suara yang dalam. Dia memandang Qin Chen dan menarik napas dalam-dalam, di hadapan Kaisar Kucing, putra mahkota mengundurkan diri dari persaingan memperebutkan harta karun di sini dan menyapanya untukku. Dengan itu, Pangeran Jinwu membawa para ahli berkebangsaan Jinwu dan kembali turun ke tangga yang lebih rendah dan berdiri bersama dengan orang-orang kuat lainnya dari 10.000 bangsa. Tuan, jika Anda membutuhkan bantuan dari orang Jinwu, buka saja mulut Anda. Saya dapat memblokir Master Huoluan sejenak. Pada saat yang sama, dalam benak Qin Chen, suara Pangeran Jinwu terdengar. Terima kasih, Pangeran Jinwu, atas kebaikanmu, tetapi kamu tidak harus melakukannya. Qin Chen berbisik bahwa Pangeran Jinwu sangat menarik. Melihat penolakan Qin Chen, Pangeran Jinwu tidak memintanya. Putra Tuan Huoluan. Di sisi keluarga Huoluan, banyak ahli memandang putra Huoluan. Putra Huoluan mencibir. Karena Pangeran Jinwu bersedia berhenti berperang untuk Qin Chen, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik baginya. Adapun alasan mengapa Pangeran Jinwu diluncurkan, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Membunuh. Putra Huoluan mencibir. Tiba-tiba, Master Gui Chan Di Zun, Iblis Malam Di Zun dan klan Huoluan mendesak barisan besar untuk mendekat satu demi satu. Ledakan. Di tangga, Yang Mulia Buddha Yin muncul, sangat tinggi, dan penuh dengan Yin Qi, seperti hantu Buddha dari neraka. Arai terus mendekati platform tinggi untuk melahap debu Qin. Itu hanya sedikit keterampilan. Mulut Qin meringkuk, dan ruang di sekelilingnya tampak bergetar. Seluruh orang menghilang dengan kecepatan luar biasa, dan langsung bergegas ke barisan besar. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat bagaimana Qin Chen bergegas ke formasi. Di bagian bawah anak tangga, beberapa orang terkejut dan berkata, apakah bocah ini gila? Jika Anda tidak ingin melarikan diri dari sini, Anda bahkan berinisiatif untuk bergegas ke bendera 10.000 Buddha Brahma dan susunan rahasia dari setan malam tertinggi ini, hampir bunuh diri. Jika Anda terjebak oleh orang-orang Huoluan, Anda akan disempurnakan menjadi boneka dalam 1 atau 3 saat. Dia terlalu berani untuk dibunuh. Bukan seperti itu. Meskipun menakjubkan bahwa Qin Chen membunuh banyak orang kuat dengan satu pedang, perilakunya yang bergegas ke barisan besar, di mata banyak orang, adalah cara mencari kematiannya sendiri. Hahaha, bocah ini mencoba bunuh diri. Bunuh dia. Jangan biarkan dia keluar. Putra Huoluan sangat gembira. Dia meraung dan meraung. Dalam pertempuran itu, banyak ahli berperang melawan Qin Chen. Pemimpinnya adalah King Kong Di Zun, bang bang, bang bang. Setiap langkah jatuh, dia bergetar seperti langit dan bergegas ke langit seperti Tuhan. Tubuhnya penuh dengan pola rahasia emas, yaitu tubuh suci Dacheng Fajra. Lebih-lebih lagi, cahaya keemasan dari tubuh suci Dacheng Fajranya berevolusi menjadi raksasa emas dengan mata marah, 3 kepala dan 6 lengan. Mata marah Fajra, Brahma menyanyikan gemuruh. Tubuh suci Dacheng King Kong, alam yang hebat. Banyak orang terkejut bahwa tubuh suci Dacheng Fajra adalah metode rahasia yang tidak boleh diwariskan di antara orang-orang Juyan, dan merupakan salah satu dari 108 teknik latihan tubuh terbaik di alam semesta. Begitu tubuh mencapai keadaan Dacheng, Fajra Qi yang diilhami oleh tubuh akan berevolusi menjadi iblis yang menaklukkan King Kong dan menekan segalanya. Jelas bahwa Mahatma dari Fajra telah membuat terobosan besar di sini. Pada saat yang sama, hantu Chan Di Zun juga bergerak. Matanya dingin, dan dia mendesak bendera 10.000 Buddha Brahma untuk menyuntikkan semua darah ke dalam barisan. Yin Fodun yang besar dan tak tertandingi memblokir langit dan membantainya dengan kekuatan membunuh Yin yang tak tertandingi. Di Zun Iblis Malam juga terbunuh, susunan rahasia Iblis Malam bergulir, kekuatan bergulir Iblis Malam menyapu dunia. Putra Huoluan dan yang lainnya juga bergegas untuk membunuh. Namun, Qin Chen di tengah barisan tidak bermaksud melarikan diri sama sekali. Dia hanya mencibir, dan Qi naga asli di tubuhnya pecah dan Dazu mundur dengan ganas. Pada saat ini, tubuh naga asli yang mengerikan bersinar terang, dan aturan seperti sutra bertahan dan meledak dalam postur yang tak terkalahkan. Langit dan bumi ditutupi oleh kaki besar Qin Chen. 9 hari telah rusak dan bintang-bintang dihancurkan.
Tidak peduli seberapa besar langit dan bumi, mereka tidak mampu membayar yang mengerikan. Di bawah pukulan ini, semua roh naga di tubuh Qin Chen terstimulasi. Kekuatan bergulir melonjak, dan kekuatan aslinya melonjak ke langit. Dengan serangan ini, Buddha Sen Hanyin yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya retak di tempat, memancarkan ki hantu yang tak ada habisnya. Susunan rahasia iblis malam tertinggi juga runtuh dalam sekejap. Di bawah kekuatan naga asli Qin Chen yang berapi-api, malam yang gelap itu seperti salju putih, yang bertemu dengan matahari yang terik, dan dengan cepat meleleh dan dikecualikan. Vakum terbentuk di sekitar Qin Chen. Pada saat ini, Di Zun King Kong telah membunuh sang jenderal, dia terlihat ganas, tinju berubah menjadi gunung besar, di seluruh bebatuan, semangat Fajra meletus. Dan datang ke Qin Chen dengan momentum secepat kilat. Ledakan, ledakan. Bumi berguncang dan bumi runtuh. Sebelum pukulan ini mengenai Qin Chen, ada momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bumi dan bumi bergetar hebat. Pergi. Qin Chen memberikan minuman tajam, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Tubuhnya tidak hanya digerakkan oleh kekuatan naga asli, tetapi juga tubuh pedang dari 6 reinkarnasi. Tubuh suci yang dulunya abadi dan tubuh naga asli digabungkan, seperti tubuh suci yang kacau, yang ditepuk dengan satu cakar. Mengaum. Samar-samar, Anda bisa melihat bayangan naga asli di punggung melengkung Qin Chen. Naga asli mengaum selama 9 hari, seperti dewa naga, sepenuhnya terintegrasi ke dalam cakar Qin Chen. Saat satu cakar keluar, jiwa naga itu hancur.